balik lagi di Yuzon ID dan sekarang gue lagi megang salah satu handphone. Sebenarnya sini handphone baru ya, dari Asus, ini Zenfone 8. Jadi ketika ngedenger Zenfone itu pasti di otak gue dia lumayan sophisticated ya, apalagi dari sisi kamera. Tapi untuk si Zenfone 8 ini ada keunikan yang gue sebenarnya nggak expect gitu sih. Nih lihat deh, kalau dari ukurannya sekecil ini guys, dan menurut gue ini aja tuh dari tampilannya udah jadi daya tarik sendiri dari Zenfone 8 ini. Kalian mungkin udah lihat review banyak dari reviewer ya pastinya, cuman entah kenapa gue pengen ngomenin beberapa hal dan tentunya gue akan meng-highlight dari sisi ukurannya sih sebenarnya. Jadi si Zenfone 8 ini layarnya itu masih di range 5 incian guys. Jadi kalian tahu sendiri lah hari gini makin kesini gitu, dari 2019 ke atas sampai detik ini juga kayak banyak banget handphone itu ya ukurannya di 6, incian gitu, 6,5, 6,7, 6,8, pokoknya yang jumbo banget. Bahkan di tangan gue tuh udah kayak megang nampan gitu kayak. Dan tiba-tiba dia lahir dengan ukuran 5,9 inci dan layarnya itu AMOLED dan dia udah punya refresh rate 120 Hz, which is ya udah ngikutin tren yang sekarang. Sebenarnya dari sisi ukuran si Zenfone 8 ini memang jualan dari sisi ukurannya ini ya, dia dibilang the incredible mini karena memang ukurannya mini. Nah, menariknya itu gue nggak tahu sih kenapa Asus tiba-tiba kepikiran untuk meluncurkan Zenfone 8 ini dengan ukuran yang 5, incian gitu. Apa karena dia ngeliat tahun lalu iPhone 12 mini tuh kayak ya laku gitu loh guys, dan sekarang iPhone 13 pun masih ada mininya, masih ada versi mini, dan itu tetap bikin orang penasaran gitu. Jadi mungkin aja si Zenfone 8 melalui Asus itu memang pengen menyasar orang-orang yang masih mencari handphone pocket size kayak gini. Ya gimana ya, kalau menurut gue kan tangan mungil banget nih. Gue sebelum ada handphone yang ukurannya 6, incian itu ya pasti gue kayak kalian lah pakai handphone yang ukurannya ya masih 4, incian, 5, incian gitu. Tapi gue termasuk yang masih menemukan kenyamanan gitu guys. Nyaman dari sisi ukuran handphone yang termasuk mini kayak gini. Jadi let's say kayak gue pakai iPhone 7 itu kayak lumayan lama, ada kali 3 tahunan, dan gue senyaman itu pakai handphone itu padahal ukurannya itu 4,8 inci, which is sebenarnya lebih kecil dari ini. Padahal ini jujur ya guys, ini tuh ngepas banget di tangan, dan gue kalau gue inget-inget gue menggunakan iPhone 7 tuh kayak ya nggak beda jauh dari ini, dan ternyata masih lebih kecil gitu. Terus belum lagi iPhone 7 Plus ya, iPhone 7 Plus itu yang lebar banget aja untuk layarnya itu masih lebih besar ini, dia 5,5 inci gitu loh. Gue gak tau nih kenapa bisa ngeklaim 5,9 inci, terasa compact tapi nearly 6 inci gitu loh. Kayaknya sih gara-gara kalau misalnya kita inget-inget iPhone 7 Plus itu dia masih menggunakan bezel ya. Bezelnya tuh tebel. Kalian tahu lah ya iPhone zaman dulu ya. iPhone sebelum iPhone 10 gitu ya yang pakai notch. Dia itu bezelnya masih tebel banget, masih ada tombol home. Jadi bodinya tuh masih kerasa oke gitu. Berasa banget megangnya, apalagi yang 7 Plus kebetulan gue megang loh guys. Jadi kayak gini, ini kayak kotak banget, kayak lihat deh. Beda banget, tapi tau gak sih ini tuh lebih besar, ini kayak lebih besar nih lo, 5,9 inci dan ini 5,5 doang, tapi gede banget bodinya. Kayak ya gue aja masih berasa ya gede banget gitu, kayak kuping gue ketutupan semua, sedangkan ini kayak gampang banget dioperasinya ya karena bezel masih tipis, ada tombol home. Sedangkan ini kayak handphone zaman sekarang ya, dia nggak ada notch, pastinya bezelless ya, benar-benar nggak ada bezel kayak si iPhone 7 Plus ini. Dia mengandalkan punch hole kamera kayak Samsung. Terus semuanya touchscreen, nggak ada tombol-tombol fisik home dan lain-lain. Jadi tombolnya cuma ada di sisi sini kayak biasanya. Ya gitulah. Oke guys, kalau kalian misalnya mau compare ini ke iPhone 13 mini yang baru rilis, ini pun masih lebih besar gitu guys. Dia tuh 5,4 inci si iPhone 13 mini itu. Jadi ini masih lebih besar, dan ya harusnya sih jika dibandingkan sama yang 5,4 inci itu ya ini lebih maksimal aja gitu ya. Mungkin beda di panelnya aja. Kalau misalnya iPhone 13 mini tuh pakai Retina, kalau ini AMOLED gitu. Itu sih sebenarnya kelebihannya, padahal cuma ukuran doang guys, tapi menurut gue ini lumayan daya jual banget sih dari Zenfone 8 ini. Apalagi orang-orang yang mungkin lagi-lagi kangen ya pakai handphone yang compact atau ya lagi-lagi pocket size, kayak di kantong tuh ya udah langsung masuk, nggak yang ketika duduk
keluar-keluar gitu, kayak offside gitu dari kantong. Terus nih ya, menurut gue ngebayangin kalau misalnya gue lagi di ojek online gitu ya, terus gue ada email atau chat yang kayak harus banget gue bales gitu loh saat itu juga. Biasanya kalau misalnya pakai handphone yang jumbo banget, either itu ini, bahkan ini masih 5 komaan inci, atau mungkin handphone ini yang 6 komaan something, gue tuh pasti bakal membutuhkan 2 jari gitu, kayak rempong banget, gue takut. Tapi kalau misalnya kayak di ojek online atau bahkan di Permadani Terbang ini, gue kayak ya udah gini aja, literally 1 tangan doang guys, gue nggak promosi, gue beneran kayak gampang banget gitu. Terus sama satu lagi, paling yang apa ya, activity yang bener-bener semua orang tuh sekarang lagi marak banget, paling yang nge-scan kali, nge-scan Peduli Lindungi contohnya. Kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke kafe, ke mall, atau bahkan ke perkantoran, itu biasanya kayak ya gemeteran gitu kan, karena aduh nih HP gede banget gitu. Terus pas pakai Zenfone 8 ini kayak langsung yang ya udah gitu, Pak ini udah selesai check innya gitu, kayak gampang banget 1 tangan, jadi kayak serba enak lah gitu. Jadi sangat surprising gitu loh, Zenfone 8 ini menggunakan ukuran 5,9 inci guys. Tadi kan tuh soal ukuran ya guys, ukuran layar. Nah sekarang gue pengen komenin soal desain sih. Jadi buat kalian yang mungkin pengen tahu pendapat gue, siapa gue ya. Tapi intinya si Zenfone 8 ini harganya 7,9 juta. Yang gue pegang karena dia RAM ini 8 GB dan memori internalnya 128 GB. Dan sebenarnya ada versi satunya lagi yang lebih besar, lebih segalanya. RAM-nya itu 16 GB dan memori internalnya 256 GB dan harganya lumayan banget. Dari 7,9 atau 8 juta itu naik 4 jutaan. Kayak jadi 12 juta lah gitu. Karena ini gue megangnya 8 juta, jadi gue mau komenin untuk harga 8 juta, which is sebenarnya dia memang jatuhnya ke flagship ya, karena dia menggunakan Snapdragon 888, which is ya prosesor yang memang untuk kelas premium. Tapi untuk tampilan, gue nggak terlalu merasa wah aja sih ketika megang handphone 8 juta dan memang diklaimnya flagship. Ini dia bahannya tuh matte dan warna yang gue pegang ini obsidian black. Gue memang sebenarnya termasuk kurang suka sama bahan yang glossy gitu loh, yang mengkilat atau sosokan kayak kaca, karena cepet kotor, terus kayak jorok aja gitu, karena ya lu harus terus menjaga kebersihan dan menjaga tangan lu dari perminyakan duniawi. Tapi ketika matte, memang itu personal aja sih, gue lebih suka. Tapi untuk pemilihan desain dari Zenfone ini, Zenfone 8 ini memang simple ya, dia nggak banyak neko-neko atau banyak embel-embel aneh-aneh kayak cuman matte terus ada tulisannya Asus gitu. Tapi bukan perkara warna ya, karena gue sebenarnya suka handphone warna hitam juga. Cuman untuk tampilannya gue merasa ini biasa aja gitu, nggak kayak handphone 8 jutaan gitu, kayak buat lu bangga. Gue habis ngeluarin 8 juta cuy kemarin buat HP, tapi kayak gini doang. Jadi ini kayak handphone yang tampilannya sorry to say kayak tampilan handphone 3 jutaan aja, 3 jutaan 4 jutaan lah gitu. Jadi kurang mewah yang classy gimana gitu. Jadi menurut gue dari desain, kalau kata anak zaman sekarang B aja gitu. Terus untuk kamera, susunan kamera dia itu cuma dua lensa ya. Yang satu itu 64 megapiksel dan yang untuk ultrawide-nya ini 12 megapiksel. Ditambah ada flash. Sorry guys, ini lagi di outdoor jadi ya memang harus menyatu dengan alam gitu ya. Jadi kalau banyak suara-suara aneh, maafin. Jadi ini kayak gini ya, dia di sebelah kiri, which is lagi-lagi biasa aja, nggak terlalu istimewa, nggak ngebuat Zenfone 8 ini memorable gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang naruh handphone ini di meja, terus kayak ngelihat, ya bodo amat. Kalau gue sih ya kayak yaudah handphone biasa aja, oh handphone Asus, that's it gitu. Nggak yang kayak wah ini iPhone 13, tetap iPhone. Atau mungkin kayak wow Galaxy S 2020 gitu, kayak ini biasa aja, biasa banget. Dan untuk dari layarnya, terlepas dari mininya itu tadi gue udah bilang ya, punch hole-nya ini ada di samping kiri sini, nggak ganggu sama sekali. Dan ini ya kalau nggak dari punch hole sendiri sih memang yaudah, ini kelihatan banget handphone masa kini ya, karena nggak ada notch. Jadi dia kamera depannya di notch-nya ini, kamera depannya ini di punch hole ini untuk resolusinya 12 megapiksel. Terus sisi bodinya ini kayak ini polos aja sih, di sini nggak ada apa-apa. Sebelah kirinya ada tombol power dan volume. Terus di sini dia masih ada jack 3,5 mm
Terus di sini ada tray SIM card, terus ada ini apa namanya, port USB-C. Ini apa ya, speaker kalau nggak salah. Jadi simple banget. Memang untuk orang-orang yang menurut gue sih nggak suka desain neko-neko gimana-gimana gitu loh. Dan untuk desain overall dari si Zenfone 8 ini menurut gue memang handphone yang buat konsumen itu memang mencari simplicity aja sih, desainnya minimalis, nggak banyak aneh-aneh, embel-embel kayak apalah gemerlap-gemerlap atau glitter sana sini. Jadi memang mengincar orang yang suka hal-hal simple sih dan suka handphone compact gitu. Bisa aja ini jadi handphone secondary-nya gitu, secondary handphone orang yang mencari tadi ya kesimpelan, tapi pengen tetap speknya itu yang gahar gitu, pengen speknya yang nggak cuma abal-abal atau spek yang nanggung gitu, jadi pengen langsung yang premium juga. Terus tadi gue udah sempet mention dia Snapdragon 888, itu sebenarnya kayak nggak seharusnya diraguin lagi ya, kayak udah kencang pastinya, walaupun mungkin ini mau langsung ke kamera kali ya guys. Ini sebenarnya nyambung sama tadi untuk soal kencang atau performanya itu. Untuk kamera dia 64 megapiksel. Sebenarnya ya udah ngikutin arus gitu ya, nggak lagi pakai kamera yang kayak cuma 12 megapiksel atau kayak cuma 24 megapiksel, dia langsung 64 walaupun belum nyampe ratusan megapiksel juga. Jadi kelihatan banget pengen ngikutin tren. Terus walaupun dia lensanya nggak nyampe 4 biji atau 5 biji guys, kayak cuma 2 doang ya, 64 megapiksel sama 12 megapiksel ultra wide gitu. Jadi sebenarnya sih untuk hasilnya ya udah gitu, kayak dia bisa foto bagus, foto yang ada bokehnya, terus foto hasilnya juga warnanya jelas, nggak aneh-aneh gimana-gimana. Untuk video juga ya udah, tapi paling, nah ini gue nggak tahu, mungkin software ya, gue nggak tahu ada pengaruhnya juga ke si chipset atau emang kebetulan software belum terupdate dengan sempurna. Tapi ketika habis ngambil foto itu pas kalau udah kita jepret nih, terus pas kita mau lihat ke galeri itu memang beberapa kali processingnya lumayan lama sih. Kayak biasanya kan kalau habis foto tuh pas kita mau lihat hasilnya ya udah langsung cepet gitu. Nah kalau ini processingnya lumayan lama, jadi kayak kenapa nih gitu, kayak gue nggak tahu processingnya kenapa lama, apa emang tadi ya balik lagi software belum ready atau gimana. Cuman lumayan ngagetin aja sih, gue pikir bakal seamless aja gitu. Dan untuk hasilnya mungkin kalian bisa lihat di sini ya. Kalau kalian penasaran, beberapa fitur di dalamnya sebenarnya nggak yang mewah-mewah banget atau apa ya. Ada fitur yang bikin hebohnya gitu, entah itu cinematic mode atau apa. Tapi ini fitur-fitur sebenarnya fitur basic yang mungkin orang cari kebanyakan dari kamera smartphone ya. Kayak misalnya auto detect night, mungkin pas apa namanya kondisi yang low light atau mungkin kondisi malam. Terus ada AI scene biasa ya. Terus ada apa namanya autofocus, itu udah pasti. Terus ada juga dia opsi namanya touch shutter. Jadi sebenarnya ini selera aja sih. Jadi kalau misalnya kalian aktifin itu dia bisa langsung menjepret foto pas kita ngeklik di layarnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi selfie bareng-bareng terus susah menjangkau si shutter ini, kalian bisa langsung ya udah klik aja layarnya, walaupun kayak lebih susah ngeklik layar sih. Tapi ya bisa langsung klik terus langsung jepret gitu. Cuman kayaknya kalau kalian tipe orang yang petakilan gitu, mendingan gak usah diaktifin kali ya. Jadi takutnya nanti lagi buka kamera terus malah ngambil foto banyak karena kepencet atau apa. Jadi gue matiin ya. Nah kalau kita ngomongin video, dia itu ada menyediakan beberapa format ya, standar dari mulai Full HD, 4K sampai 8K ya. Ini menurut gue juga menarik ya. Kayak handphone flagship misalnya kayak dari Samsung, dari brand lain yang mungkin memang pengen menyasar si pengambilan video ini untuk konten yang gak cuma sekedar dipajang di medsos kalian, tapi ya untuk konten yang lebih profesional dikit gitu. Tapi untuk 8K dari Asusnya, ketika kita ngeklik itu dia langsung ngasih warning kalau kita mau ngerekam 8K itu biasanya
temperatur atau suhu si handphonenya ini bakal agak naik gitu. Jadi mungkin bisa bikin handphone ini jadi lebih panas dari biasanya. Itu aja sih. Sisanya biasanya dia ada hyper steady, jadi untuk membantu kita supaya hasil videonya lebih seamless, lebih mulus. Kayak gini hasilnya ya guys. Oke guys, untuk si Zenfone 8 ini tadi gue udah ngomong banyak banget ya. Dan perlu diingat dia tuh baterainya sebenarnya nggak terlalu ngikutin tren kayak sekarang yang kayak di mana-mana 5000 mAh per hour, 6000 lah, bahkan ada 7000. Dia masih nyari aman di 4000 mAh per hour, which is sebenarnya sih oke aja, tapi untuk di 8 juta mungkin banyak orang yang mungkin aja dia expect more gitu ya. Tapi dia tuh mendukung hypercharge 30 watt. Dan satu lagi harus diapresiasi gitu oleh gue, oleh siapa lagi. Kalau Asus ini dia masih menyediakan kepala charger dan kabel chargernya di dalam box si Zenfone 8 ini. Jadi menurut gue untuk flagship dan di tengah banyak brand yang ya lebih pengen peduli dengan lingkungan gitu, mereka jadinya harus mengeliminasi kepala chargernya di dalam box. Tapi untuk si Zenfone 8 ini masih tersedia gitu. Jadi untuk si Zenfone 8 ini RAM 8GB dan dan memori internal 128GB. Menurut gue tetap ya dia daya tariknya tuh di ukurannya. Gue lagi-lagi personal, gue sih fan aja dengan ukuran 5,9 inci ini, karena kalau tadi ya dibandingin dengan iPhone 13 mini, mungkin iPhone yang lain yang masih di 4, incian dan bahkan 5, incian, dia di 5,9 inci ini lumayan kelihatan penuh ya, karena dia nggak ada bezel, nggak ada notch, dia cuma ada punch hole. Jadi menurut gue untuk orang-orang yang merindukan handphone dengan layar compact kayak gini dan pocket size, menurut gue ini mungkin bakal dicari. Tapi kalau untuk orang yang memang lebih suka handphone layar besar di 6, inci, ya mungkin di skip kali Zenfone 8 ini. Gitu aja sih guys. Oke guys, segitu dulu video gue. Zenfone 8 ini minimal kayak bring back memori gue terhadap handphone yang ukurannya mini dan gampang banget digenggam kayak gini. Jadi itu aja. Semoga videonya menghibur, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya komentar lain, seperti biasa komentar aja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe terus Season ID supaya nggak ketinggalan video terbaru kita. Share video ini ke seluruh dunia. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, stay healthy. See you, bye. Video kalian bisa lihat ya, di sini dia mendukung beberapa format dari